kita udah dipastikan lolos nih ke round 4. Lawan kita akan negara-negara Arab ya. Gimana peluang Indonesia Nih kalau gue sebenarnya mau gali insting politiknya Pange. silakan Bung Pange. Karena ada karena kan sudah rame ya. Mungkin Udah Pange rame juga ya? dengar bagaimana Irak protes, Indonesia protes, mempertanyakan Indonesia bukan protes ya, mempertanyakan bagaimana sistem pemilihan tuan rumah gitu Iya, kan. Karena iya, sebelumnya iya. kan dikatakan tersentralisasi. Cuma itu doang. Nggak ada clue-clue lain. Terus tiba-tiba berubah. Sekarang peringkat Arab dan juga Qatar mencalonkan diri gitu kan. Jadi tuan rumah ya. Dan kelihatannya mereka yang akan menang gitu kan. Makanya ini kan tadi gue bilang ya saat off air ya, kita itu nggak punya perwakilan satu orang pun di AFC. Bagaimana kita mau melobi kalau terjadi hal kayak gini? Ketika kita quote on quote dikerjain di Bahrain ya, kita protes, siapa yang mau denger Indonesia, lu nggak ada wakil di sini, kira-kira kan kayak gitu kan? Mereka mas go on gitu. Nah sekarang kejadian lagi nih, kayak gini tiba-tiba Arab sama Qatar diplot. Ya kita akui lah kalau secara infrastruktur ya mereka pasti lebih oke lah ya. Tapi kan ini masalah keadilan gitu loh. Sebelumnya kan dikatakan, gue nggak tahu itu sempat tersebut atau kagak di regulasi itu dikatakan di tempat netral. Terus tiba-tiba berubah jadi tersentralisasi. Dan sekarang tiba-tiba ada bidding. Ya kalau bidding kita pasti kalah lah. Pasti yang diduluin Qatar sama Arab lah. Dan ini adalah Qatar sama Arab adalah tuan rumah Piala Dunia yang kemarin satu, sama tuan rumah Piala Dunia dua lagi yang akan datang gitu kan. Iya kan. Jadi FIFA-nya tersandra gitu. Iya, Nah, jadi bacaan politiknya kayak apa nih? Ya itu tadi ya, kalau saya selalu percaya sepak bola dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu. Yang kedua adalah ya negara-negara kayak negara-negara Middle East ini ya memakai sepak bola kan sebagai soft power platform mereka kan. Seperti itu. Ini contoh yang sebenarnya jadi sebuah prekursor untuk penentuan tuan rumah nanti pada waktu round 4. AFC Champions League musim ini itu dari mulai perempat final kalau nggak salah itu mainnya di Arab bos. Mainnya di Arab, 4 final, semifinal, final gitu. Itu ada tim Jepang di situ ya kan, ada beberapa tim, ada tim saya lupa, ada tim negara-negara lain lah, tim Korea main di sana gitu. Korea. Sementara tim Arabnya ada 4 atau 3 saya lupa gitu. Jadi tim Arab kan kayak main di kandang terus itu. Iya kan? Kayak main di kandang. Bahkan ya finalnya itu kan Kashiwa lawan siapa tuh? Bukan Kashiwa. Sorry, Kawasaki Frontale lawan siapa lah? Lawan tim Arab gitu. Menang kan? Iya. Ya tim Arabnya main di kandang sendiri. Gitu. Tim Arab main di kandang sendiri. Ya, ini kan sebenarnya menunjukkan posisi mereka ini, Saudi ini sekarang gimana dalam peta politik sepak bola Asia ini gitu. Ini kantor AFC itu belum di Saudi loh ini. Iya. Masih di Malaysia kan Masih. Masih di Kuala Lumpur nih kantornya. Berarti sebentar lagi pindah gitu ya. Pindah lagi. Gitu kan. Ini menunjukkan bahwa cengkeraman mereka secara politik memang kuat sekali, dan ya ketika ada kabar bahwa ini akan decentralize nanti dan yang bidding nanti ikutan mereka, ya itu kita, dan dari antara 6 tim yang lolos 2 kan? Iya. Saudi sama Qatar. Iya kan? Nah, di sini memang perlu 4 negara lain nih. Itu perlu bersekutu sebenarnya. Betul. Perlu protes kolektif. Betul. Gitu. Paling enggak ngelobi tempat netral lah. Iya. Nggak fair. Gimana ceritanya? Ini turnamen yang tidak ada, round 4 ini tidak ada tuan rumah turnamennya, ya kan? Tapi tiba-tiba berkandang di kandang negara yang ikutan berkompetisi, nggak fair. Lihat dari sudut pandang manapun tuh nggak fair. Tinggal gimana cara kita protesnya aja nih, gitu. Berarti kita mesti melobi kayak Irak, Oman gitu ya, Palestina. Untuk bareng-bareng ya. Mesti atau WA gitu, untuk bareng-bareng bikin Mosi tidak percaya gitu. Mesti bareng-bareng ya. Iya. Gitu. Perlawanan lah secara politik. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau lihat bagaimana proses lobbying sepak bola dilakukan di level elit di belakang ini kan gila, sebetulnya gila. Ini gilanya tuh gimana? Nggak usah dibilang di sini lah, gila pokoknya. Gitu. Ini gini, jadi memang gimana ya? Ini kan yang bergelut di sini adalah negara-negara yang kaya. Ini Saudi sama Qatar tuh kaya, negara kaya, gila banget kan. Qatar kemarin PSG juara tuh dianggap sebagai prestasi nasional gitu. Ya, sementara Liga Arab yang isinya Ronaldo dan kawan-kawan itu dianggap sebagai kancah promosi negara mereka juga. Jadi investment luar biasa udah mereka lakukan di sini kan, gitu. Sehingga mereka tuh juga pengen dong lolos Piala Dunia, gitu kan. Buat apa gua juara-juaraan Piala Dunia gua nggak main kira-kira. Apalagi Piala Dunia mainnya di Amerika pula ntar kan. Karena mereka secara jumlah pasti mereka juga berhitung. Sekarang kan jatah kita kan 8+1 kan dia. Masa gue nggak dapet gitu kan kira-kira nih. Kan ini bagi-bagi kue nih. Kayak Eropa tadinya 13 jadi 16.
Amerika Latin tadinya 4+, sekarang jadi 6+. Terus sekarang Asia juga dari tadinya 4+ jadi 8+ gitu kan. Itu kan pasti mereka udah ngitung-ngitung tuh. Karena kan itu tadi politik di AFC, di konfederasi-konfederasi lain lah, di CONMEBOL, di Eropa, itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Dia pasang orang-orang yang bisa lobby. Paling nggak itu tadi, lu nggak bisa mainin di pertandingan, tapi lu bisa ngatur pertandingannya. Maksudnya tuan rumahnya, tempatnya, waktunya, dia bisa atur karena itu kan diputuskan oleh Exco. Nah kita nggak ada satu orang pun di AFC. Bahkan di pengurus FIFA Council pun kita nggak ada. Sementara Malaysia ada, Myanmar ada, kita nggak ada. Ini mungkin yang kita belum sampai untuk mikirin untuk mendudukan orang di sana ya, Bang. Kita masih fokus di tim nasional. Tapi harusnya ini paralel karena timnas kita bergerak maju. Tapi orang kita nggak ada di sana. Siapa yang mau jagain kita di sana? Kira-kira kan gitu. Nah, dan yang serunya lagi ya, ini mungkin jadi pembelajaran juga buat para fans bola di Indonesia. Kita selama ini selalu bilang kan, sepak bola dan politik jangan disatukan. Yes. Nggak bisa Nah, itu. kira-kira yang duduk di AFC itu buat negara-negara lain itu siapa semua? Itu politisi negara mereka semua, Bos. Itu politisi negara mereka semua gitu. Kenapa? Karena ini urusannya udah bukan urusan bola. Ini udah urusan politik sebenarnya. Dan politiknya politik antar negara lagi kan urusannya kan. Nah, itu dia. Jadi memang perlu kecakapan politik yang luar biasa di sini. Sorry, gue mau nanya, apakah ini berkaitan dengan kemarin presiden ditaruh sebagai Dewan Penasihat PSSI? Ada kaitannya nggak? Kalau itu gue nggak tahu. Kalau itu lebih ke internal ya, memperkuat positioning kita, supporting pemerintah terhadap federasi. Tapi impact keluarnya enggak. FIFA ini negara tersendiri di dalam negara. Maksudnya kedaulatan FIFA itu berdaulat sendiri dengan bahkan anggotanya lebih besar daripada PBB. Dari PBB ya. Yes. Jadi di dalam negara ada negara. Itu yang kita makanya nggak bisa bekerja di ruang hampa gitu. Maksudnya kita mikirin diri kita sendiri gitu, nggak bisa. Kita juga harus rebut itu di situ. Paling nggak kita di AFC kita ambil dulu lah posisi. Abis itu baru kita mikirin bagaimana kita bisa juga bicara ataupun masuk ke FIFA Council ya. Kan Pak Erik dekat sama Infantino kan. Dan Infantino dalam 1 tahun terakhir ini berapa kali datang ke Indonesia. Buka kantor malah ya? Punya kantor lah kita. Ini momentum yang harusnya kita bisa cepet gitu lakukan. Karena kita proyek ke depan nih banyak ini bukan cuma sampai di sini, nanti ada Piala Asia lagi, terus mungkin nanti ada Olimpiade lagi. Kita butuh orang-orang yang bisa mewakili diplomasi kita di tingkat tinggi, ya kita harus lakukan dari sekarang gitu. Artinya lu berdua di round 4 ini lebih worry terhadap Yes. Politik faktor itu dibandingkan dengan kualitas pemain. Karena kalau kita lihat kan kita lawan Bahrain kita menang, Arab Saudi juga draw lah gitu waktu kemarin di babak 3. Iya, antara lain gitu ya, Nge. Karena kalau udah diplot misalnya benar-benar ini Qatar sama Arab Saudi jadi tuan rumah, kita udah pasti lebih dekat ketemunya itu sama Irak. Karena Irak itu kita tahu kita selalu kalah ketemu Irak gitu kan. Terus 5-1 kita pasti mainnya di Qatar. Karena kita nggak mungkin main di Arab Saudi kan, karena kita udah sama, maksudnya kita di grup yang sama kan, nggak mungkin tim yang sama main di grup yang nggak mungkin ketemu lagi ya? Karena dia udah main di grup yang sama kan. Jadi otomatis kita terhindar dari Arab Saudi, kemudian UEA juga terhindar dari Qatar, karena dia kan satu grup kan. Jadi pilihan kita tinggal mana? Tinggal Irak sama Oman atau Palestina. Jadi kecenderungan kita ketemu Irak itu besar. Karena kita dan Oman maupun Palestina kita tuh di pot 3. Kita nggak bisa ketemu mereka. Kalau memang skemanya kayak gitu ya. Kalau seperti itu ngapain kita ada drawing untuk 17 Juli? Nggak usah di drawing, langsung diplot aja. Jadi ini banyak sebenarnya rongga-rongga yang kita bisa istilahnya ya, appeal gitu, nggak bisa nih. Inilah ruang-ruang negosiasi politik itu ada di sini. Iya. Ada di sini sebenarnya. Itu kan karena bermain di tempat mana tuh ngaruh banget loh. Ngaruh banget. Apalagi yang main di tempat mana, negara hostnya lawan lu lagi ntar kan. Nah itu gimana, nggak ada hubungannya kan. Bukannya kita takut kalah ya, tapi kita paling tidak punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Meminimalisir resiko. Iya. Nah, itu dia bahasanya itu.